Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pantangan di Gunung Tilu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari baru saja datang ketika Anang menyiapkan perlengkapan di depan rumahnya. Dia yang merupakan seorang anak dari ketua RW mendadak diberitahu bahwa ada salah satu warganya yang hilang di salah satu gunung yang ada di belakang kampungnya. Anang memang tinggal di salah satu kampung di dekat gunung tersebut, dan gunung yang menjadi tempat untuk mencari orang tersebut adalah Gunung Tilu yang terdiri dari 3 gunung purba dan menjadi perbatasan Ciwidey, Pangalengan, dan kampungnya. Orang yang hilang di kampungnya itu Budi, seorang tukang ojek yang masuk ke salah satu situs di Gunung Tilu untuk meminta sesuatu, salah satu puncaknya. Namun sudah 3 hari berjalan, tidak ada satu warga pun yang melihatnya turun dari gunung tersebut, sehingga Anang berinisiatif bersama beberapa warga untuk mencarinya ke atas sana. Gunung Tilu bukanlah gunung yang biasa didaki oleh orang-orang. Itu adalah kawasan hutan lindung yang masih banyak hewan-hewan buas di sana. Di sana pula ada salah satu mitos yang beredar, di mana di puncak gunungnya ada beberapa makam besar yang menurut beberapa orang sering dipakai untuk orang-orang yang ingin meminta sesuatu di dalam gunung tersebut, sehingga gunung itu dikeramatkan. Tempat itu sudah lama dikenal oleh para warga, dan para warga tidak berani masuk ke sana. Namun ada beberapa orang seperti Budi yang nekat karena ingin mendapatkan sesuatu untuk mempermudah hidupnya. Dan sekarang, apa yang dia lakukan membuat Anang dan beberapa warga harus mencarinya ke atas sana. Anang kembali memeriksa isi dari ranselnya. Di dalamnya ada senter, kompas, GPS, dan makanan darurat. Lalu tidak lupa pula dia membawa peralatan medis, karena dia membawa seseorang yang ikut untuk mengecek kondisi Budi ketika ditemukan di sana. Dia adalah Imas, salah satu pegawai klinik di kampung yang secara sukarela ikut untuk mencari Budi. Selain Anang dan Imas, ada Uden yang merupakan adik dari Anang. Dia merupakan ketua Karang Taruna di kampung tersebut yang ikut bersamanya kali ini. Seharusnya ada banyak warga yang ikut mencari Budi, namun mereka semua tidak mau masuk ke dalam gunung itu, sehingga hanya mereka saja yang ikut dalam pencarian ini sekarang. Uden kini terlihat sibuk memasang tali pada tasnya, dan dari ekspresinya dia terlihat tegang. Kalau kamu tegang seperti itu, lebih baik kamu mundur saja, karena Gunung Tilu itu bukan tempat yang cocok untuk didaki oleh pemula. Apalagi itu hutan lindung, kata Anang sambil menutup tas ranselnya. Uden hanya tersenyum. Dia tampaknya tidak ingin mundur karena dia ingin membuktikan kepada kakaknya bahwa dirinya sudah siap membantu pencarian ini. Enggak, cuman sedikit merinding saja. Kan Gunung Tilu tempatnya sedikit angker dan dikeramatkan. Anang membalasnya dengan senyuman. Dia menepuk pundak adiknya dan berkata, ya makanya si Budi naik ke atas juga karena dia ingin bertemu dengan sesuatu yang angker di atas sana untuk meminta sesuatu. Kalau gunungnya kayak Gunung Puntang mah, paling dia sedang ngopi di bekas radio Malabar, nggak akan sampai tersesat. Uden yang mendengar hal itu langsung tertawa kecil di depan kakaknya. Sedangkan Imas nampaknya sudah siap dan menunggu sambil melirik ke arah gunung yang ada di ujung kampung. Tiba-tiba nampak seorang pria tua dengan wajah yang penuh kerutan. Dia masuk ke dalam dan bertanya tentang kesiapan mereka. Kalian sudah siap? Dia adalah Pak Jaya, seorang sesepuh kampung yang hafal dengan seluk-beluk Gunung Tilu. Dia ditugaskan untuk menjadi pemandu bagi mereka bertiga untuk mencari Budi.
Pak Jaya menghembuskan asap rokoknya secara perlahan. Dia terdiam sejenak sebelum dia kembali berkata, "Dengarkan baik-baik. Gunung Tilu itu adalah hutan lindung dan di sana bukanlah tempat biasa. Percaya atau tidak, ada aturan yang harus kalian patuhi apabila ingin masuk dan keluar dari gunung itu." Imas langsung menelan ludah. Dirinya yang hanya pegawai klinik mendadak sedikit takut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jaya. "Aturan apa, Pak?" tanya Imas. Pak Jaya hanya menatapnya sebentar, lalu tidak lama dia kembali berkata, "Ya kita tahu sendiri Gunung Tilu itu apa. Di atas sana ada sebuah makam dari seseorang yang tubuhnya sendiri dimakamkan di 3 makam berbeda di setiap puncak gunungnya. Dan ketiga makam itu adalah tempat keramat, sehingga kita harus menghormati seluruh penghuni dari gunung tersebut. Kita bisa berlaku sopan di sana, dan apabila ada gangguan, kita harus waspada, karena itu adalah hutan lebat." Mereka semua terdiam, sedangkan Pak Jaya kembali menghisap rokoknya. Setelah itu dia melanjutkan perkataannya. "Kalau sudah sampai hutan, jangan panggil siapapun dengan suara yang lantang. Jadi kita harus memakai kedua mata kita di sana dan jangan sekali berteriak. Lalu kedua, jangan ikuti suara-suara aneh di depan hutan dan kita harus tetap dalam rombongan. Dan yang terakhir, kalau kalian melihat seseorang yang tidak kalian kenal berdiri di antara pepohonan hutan, jangan sekalipun menyapa dia, meskipun dia bertanya atas apa yang sedang kita lakukan." Pak Jaya kembali menghisap rokoknya, lalu tidak lama dia membuang rokok yang sisa sedikit itu keluar. "Pokoknya, percaya atau tidak itu bukan urusanku. Tapi kalau kalian langgar aturan itu, jangan salahkan siapa-siapa kalau nasib kalian sama seperti Budi." Suasana mendadak hening. Anang tahu bahwa hal tahayul seperti ini kurang dia percayai. Begitu pula dengan Uden yang hanya bisa menerima dan nampaknya masih ragu dengan cerita tersebut. Tapi hal itu berbeda dengan Imas. Dia seperti ketakutan. Dan Pak Jaya yang melihat hal itu langsung berkata bahwa selama dia mengikuti aturan tersebut, dia akan baik-baik saja. Mereka bertiga akhirnya mengangguk. Lalu setelah itu, Pak Jaya langsung mulai mengajaknya berangkat karena waktu sudah semakin siang pada saat itu. Mereka akhirnya mulai berjalan menuju hutan, melewati persawahan dan kebun dengan jalanan setapak yang kotor dan berdebu. Langit sudah mulai terang dan matahari bersinar dengan terik, namun udara terasa dingin dengan angin yang berembus pelan. Setelah masuk ke dalam hutan, suasana benar-benar berubah. Pepohonan yang tinggi dan menjulang kini menjadi pemandangan mereka di sisi kiri dan kanan. Pepohonan itu sangatlah rapat, bahkan saking rapatnya, matahari tampaknya sulit untuk masuk ke sela-sela dedaunan yang ada di hutan tersebut. Hutan lindung ini memang terjaga. Mitos bahwa di dalam hutan masih ada macan tutul dan macan kumbang membuat hanya sedikit orang yang berani mendekatinya. Uden yang berjalan paling belakang tiba-tiba bertanya kepada Anang yang ada di depannya, "Kenapa rasanya kayak sunyi banget ya?" Anang memperhatikan suasana di sekeliling hutan itu, dan benar saja tidak ada suara burung atau serangga seperti halnya hutan yang lain. Yang ada hanya suara langkah kaki mereka yang berjalan di atas tanah yang lembab dan desir angin di antara pepohonan hutan yang lembab. Pak Jaya yang berjalan paling depan seketika berhenti sejenak dan menoleh ke arah mereka. Dia menatap Uden yang berjalan paling belakang dengan nada yang serius. "Jangan bicara yang tidak perlu. Kita datang ke sini untuk mencari Budi yang hilang." Uden mengangguk pelan. Setelah itu dia kembali berjalan sambil memperhatikan sisi kiri dan kanan jalan. Dan sepanjang perjalanan suasana aneh semakin menyelimuti. Hutan lindung itu seperti menyambut mereka dengan keheningan yang tidak wajar. Udara yang seharusnya segar di siang itu malah menjadi terasa berat. Seakan-akan ada sesuatu yang menyelimuti mereka semua. Jalan yang dilalui Pak Jaya juga tidak mudah. Jalanan yang lembab dan ditumbuhi akar-akar yang mencuat membuat mereka berempat nampak kesusahan. Imas bahkan beberapa kali meminta bantuan Anang untuk membantunya berjalan, terutama ketika mereka harus menaiki jalanan setapak yang licin dan hanya berpegangan dengan batang kayu yang ada di sisi mereka. Jalur yang bukan merupakan jalur pendakian membuat mereka sedikit kesusahan, tapi mau bagaimanapun mereka harus sampai ke titik akhir Budi sebelum menghilang. Dan Pak Jaya yakin
Bahkan dia pasti berangkat ke makam besar yang ada di puncak gunung ini sebelum menghilang hingga sekarang. Pak Jaya yang sering keluar masuk hutan ini kini berjalan paling depan. Langkahnya terlihat sudah terbiasa dengan jalur tersebut meskipun wajahnya tampak tegang. Lalu Anang menjadi orang kedua di belakangnya. Matanya terlihat waspada atas segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dia mencari tanda-tanda keberadaan Budi, dan hingga 2 jam perjalanan di jalan hutan, jejak Budi belum ditemukan. Imas yang baru pertama kali masuk ke tempat ini merasa aneh dengan suasana hutan yang rapat. Sesekali dia menoleh ke belakang. Bukan Uden yang dia lihat, tapi sesuatu di belakang Uden yang dia lihat di sepanjang perjalanan. Uden sampai heran dengan apa yang dia lakukan. Dia sempat bertanya kenapa dia menoleh terus ke belakang, dan Imas pun berkata bahwa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang sana. Uden yang berada di depan langsung berhenti. Dia menoleh ke arah Imas dan berkata, "Anggap itu hanya sugesti, karena mau bagaimanapun ini hanya hutan, bukan film horor." Imas mengangguk pelan, tapi dirinya sendiri seperti tidak bisa mengabaikan perasaan tersebut di sepanjang perjalanan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat pula atmosfer di antara mereka. Pohon-pohon tersebut semakin rapat. Batangnya menjulang seperti dinding alami yang membatasi dunia luar. Lalu di dalam sana, ada pula batu-batu besar yang berlumut dan dipenuhi oleh pepohonan yang menempel di atas batu tersebut. Tiba-tiba Pak Jaya terhenti di depan. Tangannya terangkat, memberi isyarat agar mereka ikut berhenti. "Apa itu?" tanyanya dengan suara yang pelan. Tepat di depan mereka di jalur tanah yang sempit itu, Pak Jaya melihat jejak kaki yang basah. Jejak kaki itu kemungkinan milik seseorang, dan Anang yang melihat hal tersebut langsung jongkok untuk melihat lebih dekat. "Sepertinya ini jejak si Budi, Pak," katanya sambil menatap tajam ke arah jejak kaki itu. Pak Jaya mengangguk pelan. Dia seperti mendapatkan petunjuk di mana Budi berada sekarang. Mereka tinggal mengikutinya kemana jejak kaki ini mengarah, dan mereka akan bertemu dengan Budi yang akan mereka selamatkan. Akhirnya Pak Jaya kembali mengajak mereka berjalan, menyusuri jejak kaki itu dan semakin masuk ke dalam hutan. Namun entah mengapa setelah beberapa menit menyusuri jalanan itu, dia kembali berhenti karena jejak kaki itu tiba-tiba menghilang di tengah jalur. Pak Jaya langsung melirik ke semak-semak di sebelah kiri dan kanan, berusaha mencari jejak kaki yang menghilang tersebut dengan wajahnya yang nampak kebingungan. "Seharusnya kalau dia lurus, jejaknya masih ada hingga ke puncak, tapi tiba-tiba menghilang seperti ini. Kayak nggak masuk akal," gumam Pak Jaya. Imas yang berada di belakang Anang langsung berkata, "Mungkin di ujung sana jalannya berbatu, Pak. Jadi tidak berbekas untuk jejaknya, atau mungkin jejaknya menghilang karena ada hujan atau kabut yang menutupi jejaknya." Uden yang berada paling akhir pun merasa heran dengan jejak tersebut. Namun karena tujuan mereka adalah makam besar yang ada di puncak, dia lebih menyarankan untuk terus berjalan hingga ke puncak pada saat itu. "Anang, lebih baik kita lanjut saja. Apapun bisa terjadi di hutan seperti ini, karena kan tujuan utama kita adalah puncak dulu. Setelah itu kita bisa memetakan kemana kira-kira si Budi menghilang." Pak Jaya yang mendengar hal itu kembali mengangguk sambil menarik nafas panjang. "Ya sudah, kita lanjut saja. Nanti kita cari ketika sampai di puncak." Mereka kini menapaki jalur yang semakin menanjak. Mereka semua hening dan tidak mengobrol satu sama lain. Hanya sesekali terdengar nafas yang berat, terutama Imas yang baru kali ini melakukan hal ini. Dia menyeka keringat di dahinya meskipun udara di sana begitu dingin. Namun rasa lelah dia rasakan sekarang. Kondisi hutan semakin lebat, bahkan semakin liar dengan suara-suara hewan yang membuat mereka waspada. Butuh waktu beberapa jam hingga mereka tiba di tempat yang akan mereka tuju. Sebuah makam besar yang berdiri megah di tengah-tengah puncak yang tertutup oleh pepohonan tua. Gunung Tilu adalah 3 gunung yang saling menyatu, dan di sana ada 3 puncak dengan makam-makam besar seperti ini. Katanya di salah satu makam ini adalah potongan tubuh dari seorang di zaman dahulu, dan kini dimanfaatkan oleh para manusia untuk mencari jalan pintas terhadap hidupnya. Makam itu terasa megah. Batu nisan yang terbuat dari batu terlihat tinggi dengan kain putih yang menutupinya. Tanah di sekeliling makam dipenuhi bekas-bekas pembakaran, seperti sisa-sisa dupa atau kayu yang pernah digunakan untuk ritual.
Di beberapa titik ada kain-kain berwarna kuning dan merah yang terikat di batang pohon. Kain-kain itu terlihat lusuh dan tertiup angin dari arah hutan. Uden yang hanya tahu cerita tentang makam ini dari orang-orang kampung, kini melihatnya dengan seksama. Astaga, jadi ini yang orang-orang kampung ceritakan. Pak Jaya menghela nafas. Dia menatap makam itu dengan ekspresi yang sedikit buram. Iya, si Budi gak mungkin ke gunung ini kalau bukan ke tempat ini. Entah permintaan apa yang dia lakukan, tapi dengan hilangnya dia, pasti ada sesuatu yang menimpa dirinya. Kata-kata dari Pak Jaya terus saja membuat mereka semua merinding. Anang kini menatap makam itu lebih lama. Semakin dia melihatnya, semakin ada sesuatu yang keliru di sana. Pohon-pohon di sekeliling makam itu berdiri cukup rapat, seolah-olah melindungi tempat ini dari dunia luar. Cahaya matahari yang awalnya terang kini terasa semakin redup. Dan bukan itu saja, Anang merasa bahwa mereka semua sedang diawasi oleh sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Pak Jaya sempat meninggalkan mereka bertiga yang ada di pinggir makam. Dia mencari jejak yang bisa dijadikan petunjuk untuk pencarian Budi yang hilang di tempat ini. Di sana, Pak Jaya baru saja menyadari bahwa dia tidak melihat jejak kaki manusia sama sekali. Tidak ada pula tanda-tanda bahwa seseorang pernah berdiri di sini baru-baru ini. Tapi entah mengapa Pak Jaya seperti merasakan perasaan yang aneh, seperti bahwa tempat ini baru saja didatangi oleh seseorang dan dia yakin bahwa itu adalah Budi. Setelah berdiam cukup lama di tempat tersebut, Pak Jaya akhirnya mengajak mereka untuk berkumpul. Mereka membagi dua kelompok untuk pencarian Budi. Anang dan Imas ditugaskan untuk kembali turun melalui jalan yang sama, namun dia ditugaskan agar mencoba masuk ke semak-semak ketika melihat sesuatu yang mencurigakan. Sedangkan Pak Jaya dan Uden, dia akan menyusuri jalur yang berbeda. Bentuk gunung dengan 3 puncak membuat banyak jalur yang harus ditelusuri, sehingga Pak Jaya akan turun dengan Uden di jalur yang berbeda. Mereka akhirnya sepakat untuk membagi kelompok, dan tidak butuh waktu lama mereka akhirnya berpisah dan berjalan kembali, mengingat waktu sudah mulai sore dan mereka tidak mau kemalaman di hutan ini. Anang dan Imas kini semakin waspada ketika turun. Mereka melihat ke sekeliling hutan sambil berjalan. Tidak ada teriakan yang mereka lakukan, karena Pak Jaya mengingatkan bahwa mereka tidak boleh memanggil seseorang dengan berteriak di tempat ini. Matahari yang awalnya meninggi pun kini mulai turun. Langit yang awalnya biru kini menjadi jingga kemerah-merahan. Udara semakin dingin. Kabut tipis mulai turun secara perlahan, dan hal itu membuat Imas sedikit ketakutan. Anang mencoba menenangkan Imas. Dia berkata bahwa ini adalah jalur turun. Kalau nanti misalkan Budi belum ditemukan, mereka akan sampai di kampung paling lambat jam 7 malam. Imas mengangguk pelan. Di tengah hutan seperti ini memang membuat tubuhnya merinding, dan itu benar-benar dia rasakan sekarang. Di tengah-tengah rasa takutnya yang perlahan mulai terlihat, tiba-tiba tepat di antara pepohonan yang rapat di sebelah kiri, Anang seperti melihat sesuatu yang aneh. Dia langsung menyipitkan matanya, mencoba menyesuaikan pandangannya dengan cahaya matahari yang sudah mulai gelap. Anang bahkan masuk ke dalam semak-semak untuk melihat lebih jelas di sana. Dan ternyata ada sesosok tubuh manusia yang duduk dan diam bersandar di salah satu batang pohon yang nyaris tertutup kabut. Astaga, itu si Budi. Dia langsung melirik ke arah Imas, lalu tanpa berpikir panjang dia mengajaknya untuk mendekat kepadanya. Anang dan Imas langsung melangkah cepat mendekati Budi. Imas langsung berjongkok di sampingnya, mencoba memeriksanya dan rupanya dia nampak sangat lemas di sana. Dia masih hidup, tapi kondisinya buruk. Imas langsung memeriksa nadinya, lalu memeriksa seluruh tubuhnya. Dengan keadaan yang panik, dia langsung berkata kembali kepada Anang. Dia mengalami dehidrasi parah. Budi terlihat gemetar, bibirnya pecah-pecah dan kering. Wajahnya berlumuran tanah dan debu. Dia sepertinya terjatuh dan sudah beberapa hari tidak memakan sesuatu, karena terlihat dari tubuhnya yang benar-benar lemas pada saat itu. Anang langsung menurunkan ranstelnya. Ia lalu memberikan air minum kepada Imas. Dengan cekatan, Imas langsung membuka tutupnya dengan cepat, lalu dengan lembut menempelkan bibir botol itu ke mulut Budi. Minum secara perlahan, Pak, katanya dengan nada pelan. Budi awalnya tidak bereaksi, tapi ketika setetes air menyentuh bibirnya, tiba-tiba dia tersentak. Tangannya langsung gemetar.
dan dia langsung meminta botol itu agar dia bisa minum dan menghabiskannya. "Pelan-pelan," kata Imas. Dia tampaknya sudah mempunyai sedikit energi sekarang, namun wajahnya tampak aneh karena dia seperti menyesal bahwa sudah meminum air yang diberikan oleh Anang. Kenapa kalian mencariku?" katanya dengan nada yang pelan. Anang dan Imas bingung dengan apa yang dikatakan oleh Budi. Namun ketika beberapa saat Anang sadar bahwa tindakan Budi di gunung ini bukanlah tindakan yang benar, sehingga wajar saja dia menanyakan hal itu. Tapi mau bagaimanapun Budi adalah warga kampungnya dan dia berhak untuk mencarinya apabila menghilang. "Nang," tanya Budi, "kenapa kalian mencariku? Kalau kalian bertemu denganku, maka..." "Udah," tiba-tiba Anang memotong pembicaraan Budi. "Aku tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan di tempat ini, tapi karena kamu warga kampung yang sama denganku, jadi aku harus mencarimu di gunung ini." Budi hanya bisa terdiam ketika Anang berbicara seperti itu, dan Anang langsung melihat Budi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di sana kaki Budi nampak bengkak dan berdarah, celana panjangnya robek di bagian betis, dan ada luka yang terlihat cukup dalam seperti bekas terjatuh dan terkena sesuatu yang membuatnya berdarah. Entah apa yang terjadi padanya, namun Anang seperti tidak mau membicarakan hal tersebut di tempat ini. "Kakinya terluka parah." Imas mengangguk, dia lalu mengambil alkohol dan mulai mengobatinya secara perlahan. "Tahan, ini pasti sakit," katanya dengan nada pelan. Imas dengan cekatan menutup lukanya dengan perban. Dia mengeluarkan obat-obatan yang ada di tas. Lalu dia juga mengeluarkan makanan untuk Budi makan pada saat itu. Namun nampaknya kaki Budi ada yang patah sehingga dia tidak bisa berjalan secara normal. "Kita butuh sesuatu untuk menyangga kakinya," kata Imas kepada Anang. Lalu Anang mengangguk dan berdiri sambil menatap sekeliling. "Aku akan mencari batang kayu yang kuat untuk penyangga." Anang langsung berlari ke arah hutan yang lebih lebat karena mungkin saja di sana ada dahan yang bisa digunakan sebagai penyangga. Anang menyusuri tanah yang lembab, melewati akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Sesekali dia menggeser ranting-ranting kecil yang menghalangi jalan, dan matanya terus mencari batang kayu itu agar bisa menjadi penyangga kaki Budi yang terluka. Beberapa puluh meter dari tempat mereka berdua, Anang akhirnya melihat sebuah dahan yang tampak cukup kuat. Dia berjongkok dan meraba permukaannya, mencoba menariknya keluar dari semak-semak dengan seluruh tenaganya. Batang pohon itu akhirnya tercabut. Meskipun sedikit lembab, namun itu kuat untuk menopang kakinya. Namun tepat ketika dia berdiri kembali, ada sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Anang seketika menoleh, dan ternyata itu adalah kabut tebal yang turun secara cepat dan pekat. Kabut itu menyelimuti area tersebut secara tiba-tiba, sehingga mengurangi jarak pandangnya terhadap Imas dan Budi yang berada di ujung sana. "Imas," panggil Anang kepada Imas. Suasana di dalam kabut itu tiba-tiba hening. Mereka seperti tidak ada di sana. Entah karena kabut ini mulai membuatnya bingung atau dia benar-benar tersesat sekarang. Anang kembali terdiam. Dia mengatur nafasnya dan mengendalikan rasa paniknya yang mulai merayap. "Oke, tetap tenang dulu." Anang kembali mengingat-ingat kemana Imas dan Budi berada, berharap dia bisa kembali kepada mereka. Setelah tahu kemana dia melangkah, kemudian dia kembali berjalan. Namun semakin lama dia berjalan, kabut itu semakin menyesatkan. Kabutnya malah semakin tebal dan rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Anang terus berjalan perlahan, mencoba mencari jalan di tengah-tengah kabut putih yang pekat pada sore itu. Jujur Anang nampak panik, namun kepanikan itulah yang membuat dia melakukan hal yang tidak sadar dia ucapkan. "Imas, Budi!" teriak Anang. Teriakan itu menggema di dalam kabut dan dia tidak sadar bahwa ada satu patangan dari Pak Jaya yang sudah dilanggar sekarang. Di tempat lain, Imas dan Budi juga kebingungan. Dia tidak melihat Anang yang sedang mencari batang pohon untuk penyangga kaki Budi. Imas mencoba menenangkan diri di tengah-tengah Budi yang masih terluka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu. Karena mau bagaimanapun dia tidak bisa membawa turun Budi sendirian dari tempat ini. Di tengah-tengah kebingungannya terdengar sebuah suara dari kejauhan. "Imas, tolong!" Dia langsung melirik ke arah kabut tebal itu, dan itu adalah suara dari Anang. Budi yang mendengar hal itu hanya bisa menunduk. Dia seperti ketakutan dan tidak berani mencari asal suara tersebut. "Imas, aku terjatuh!"
Suara itu kembali terdengar dan hal itu membuat dirinya berdiri dan menatap asal suara yang ada di depannya. Lalu hatinya seperti tergerak secara perlahan dan tidak lama dia melangkahkan kakinya secara perlahan. Namun, jangan. Tiba-tiba Budi langsung meraih tangannya dan menarik tubuhnya lagi pada waktu itu. Jangan mengejarnya, karena kalau kamu mengejarnya, kamu juga akan menghilang. Imas seketika ingat apa yang dikatakan Pak Jaya, bahwa ada aturan-aturan tertentu di gunung ini yang harus dipatuhi olehnya. Dan ini adalah salah satunya. Suara itu tiba-tiba berhenti ketika Imas duduk kembali. Bahkan suasana tiba-tiba hening di antara kegelapan yang mulai menutupi tempat itu secara perlahan. Imas mulai ketakutan. Dia baru merasakan bagaimana rasanya dikelilingi kabut tebal di tengah hutan dengan situasi yang mulai menyeramkan. Imas berusaha menenangkan dirinya. Dia melihat Budi yang nampak ketakutan dan tidak lama dia mulai berkata padanya, "Kamu bisa jalan tanpa ada kayu penopang kan?" Kakinya nampak patah dan Budi sepertinya menyanggupinya meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Imas kini hanya sendirian di sana, tidak ada Anang, Uden, bahkan Pak Jaya. Dia berpikir bagaimana caranya membawa Budi pulang dan menemukan Anang yang menghilang. Otaknya buntu. Dia tidak bisa berpikir jernih di situasi seperti ini. Lalu setelah dia berpikir cukup lama, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari dalam kabut. Dia berdiri diam di antara pepohonan. Tubuh Imas tiba-tiba membeku karena dia tidak bisa melihat apa yang dia lihat di sana. Dari dalam kabut yang putih itu secara samar-samar dia melihat tubuhnya yang tinggi, bahkan lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Kepalanya terlihat menunduk, seakan-akan belum mengetahui bahwa ada Imas dan Budi di sana. Tidak lama kemudian secara tiba-tiba sosok itu menghilang, lalu muncul kembali di pohon yang sebelahnya. Kali ini sosok itu seperti sedang menatap Budi yang duduk di sana, dan pada saat itu juga dia mulai melayang dan mendekatinya dari dalam kabut yang tebal itu. Dia seperti berbicara sesuatu yang tidak dia mengerti, dan Imas mendengar samar-samar bahwa dia memanggil Budi. Budi hanya terdiam sejenak, wajahnya pucat, dan secara tiba-tiba dia berkata kepada Imas, "Harusnya kalian tidak mencariku, karena pasti akan seperti ini sekarang." Budi merasakan sesak dadanya, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Secara perlahan ada merayap di belakang tubuhnya, dan itu membuat Budi semakin ketakutan. Dia ingin berteriak namun tidak ada suara dari tenggorokannya. Budi nampaknya sudah pasrah. Dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan di gunung ini tidak akan membiarkannya selamat. Hingga akhirnya, "Budi!" terdengar suara yang lain, dan itu suara dari Pak Jaya dengan nada yang pelan. "Shh!" Pak Jaya langsung menyarankan dia untuk diam. Imas yang baru sadar bahwa ada Pak Jaya di sana nampak sedikit kaget dan berteriak. Namun dia sadar bahwa dia harus diam dan hanya mengangguk. Uden yang ada di belakangnya kini berjalan menghampiri mereka. Dia bertanya kepada mereka berdua nampak panik. Lalu mereka berkata bahwa ada sesuatu yang muncul dari balik kabut pada saat itu. "Dengar baik-baik," kata Pak Jaya. "Sepertinya kalian secara tidak sadar melanggar atas apa yang kukatakan." Imas langsung menelan ludah dan Budi hanya menunduk. Pak Jaya melirik ke arah Budi dan dia melihat kondisi Budi pada saat itu. Apa yang dia cari kini sudah ditemukan dan sekarang dia harus membantu Budi agar bisa kembali pulang. "Ya sudah, karena ini sudah mau malam, lebih baik kita pulang saja karena Budi sudah ditemukan." "Tapi di mana Anang?" kata Pak Jaya dengan nada pelan. Imas menggelengkan kepala. Dia akhirnya menceritakan bagaimana Anang bisa menghilang hingga saat ini. Pak Jaya mengumpat pelan. Dia langsung berbalik, matanya mengawasi kegelapan di antara pepohonan. "Ini gawat. Tadi si Budi, sekarang si Anang." Uden yang merupakan adiknya tiba-tiba langsung berkata, "Kita harus mencarinya, Pak," katanya dengan nada yang sedikit panik. Pak Jaya terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dengan pelan. Dia menatap Budi secara pelan dan berkata, "Tidak, kalian turun saja. Biar aku sendirian yang mencari Anang. Si Budi bisa menjadi pemandu kalian berdua. Dan kamu Uden, kamu harus membantu si Budi agar sampai ke kampung." "Tapi," potong Uden. "Tapi apa? Kalian mau ikut menghilang juga?" jawab Pak Jaya. Uden dan Imas seketika mengangguk. Begitu juga dengan Budi yang merasa bersalah atas hilangnya Anang. "Ya sudah, kalian langsung menuruni jalan saja. Tunggu aku dan Anang di kampung. Dan hati-hati karena waktu sudah mulai gelap."
Imas dan Uden pun akhirnya mengangguk. Dia mulai membantu Budi untuk berdiri dan membantunya turun sesuai apa yang dikatakan Pak Jaya. Sedangkan Pak Jaya, dia ditinggal sendirian di tempat itu dengan kabut tebal yang mengelilinginya. Dengan suasana jalan yang mulai gelap, akhirnya Imas dan Uden mulai berjalan bersama Budi, dan di sepanjang perjalanan Budi yang dibantu oleh Uden selalu berkata maaf kepada mereka berdua karena gara-gara dia Anang kini menghilang. Anang yang berusaha kembali akhirnya bisa menemukan pohon yang menjadi tempat beristirahat Budi pada saat itu. Namun ternyata tempat itu kini kosong dan tidak ada apapun di sana. Anang mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia mulai mengatur nafasnya yang sudah mulai berat, lalu menurunkan ranselnya dan duduk di sana. Suasana tempat itu kini mulai terasa aneh, apalagi suasana malam yang semakin hening dan gelap. Anang mulai membuka ranselnya, lalu tidak lama dia mengeluarkan senter besarnya dari dalam tas. Entah mengapa senter itu tidak bisa menyala, sehingga dia kembali menyimpannya di dekat ransel. Anang sempat melihat ke atas, namun kabut tebal yang menutupi seluruh hutan membuat cahaya bulan tidak bisa menembusnya. Dan hal itu membuat dirinya semakin berpikir untuk segera keluar dari tempat ini. Sepertinya aku harus kembali ke jalanan setapak itu, lalu menyusuri jalanan itu hingga ke bawah. Di saat dia berkata seperti itu, tiba-tiba muncul sebuah suara semak-semak yang tertabrak oleh sesuatu. Sontak dia menoleh, namun tidak ada apapun di sana. Suara-suara itu muncul secara perlahan, seperti ada sesuatu yang sedang mengelilinginya pada saat itu. Anang langsung berdiri, mencoba berjaga-jaga karena dia takut bahwa itu adalah hewan buas. Namun tepat ketika dia melihat ke arah sebelah kiri, dia melihat seseorang yang berdiri diam di dalam kabut dan menatapnya dari kejauhan. Dia tidak bergerak, tidak juga berbicara. Dia hanya menatap dirinya. Jantungnya langsung berdetak kencang. Dia tahu bahwa itu bukanlah Uden, Imas atau Pak Jaya, tapi sesuatu yang lain yang merupakan penghuni dari hutan ini. Di tengah-tengah ketakutan itu, sosok itu mulai bergerak. Dia melayang secara perlahan ke arahnya. Anang langsung berlari sekencang dia bisa. Tas ransel yang tadi diturunkan kini tertinggal di belakang. Dalam keadaan yang panik, tiba-tiba dia mendengar suara yang keras. Brak! Suara itu menggema di samping hutan, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas sana. Anang secara spontan menoleh ke belakang, dan tidak lama kemudian sosok bayangan wajah berwarna hitam seketika langsung muncul tepat di depan wajahnya. Bayangan itu hitam pekat, dan dia melayang dengan cepat sehingga muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Anang langsung memalingkan wajahnya. Dia semakin berlari kencang. Kabut yang semakin tebal itu ia terobos dengan ketakutannya yang memuncak. Sial, sial, apaan itu? Gumam Anang yang berteriak dalam hati. Dia terus menyusuri jalanan setapak yang sempat dia lalui bersama kelompoknya tadi. Namun semakin lama dia berlari, jalanan setapak ini kini terasa asing. Pepohonan di sisi kiri dan kanan tampak lebih besar dan lebih rapat, bahkan lebih buruk lagi. Kabut itu malah semakin menutupi jalan. Anang terus berlari, dadanya terasa sesak, tapi dia tidak bisa berhenti. Pikirannya terus berpikir agar dia bisa segera keluar dari hutan ini. Dia sudah lupa dengan Imas, dengan Budi, bahkan tujuannya berada di dalam hutan ini. Semakin pikirannya kacau, jalan yang ada di depannya pun semakin aneh. Jalanan yang seharusnya menurun, kini malah menanjak dan sepertinya dia salah jalan sekarang. Sial, ini bukan jalur yang tadi. Dia kebingungan. Ingin dia berhenti, namun ketika melirik ke belakang, bayangan itu masih mengikutinya dari dalam kabut. Kakinya menabrak akar besar yang menjulur di atas tanah. Anang nyaris terjatuh, namun dia berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Dia ingin berlari kembali, namun salah satu kakinya tersangkut akar karena dirinya panik. Dan tidak lama kemudian, brak, tubuhnya terjatuh dengan kepalanya yang terbentur keras ke dahan pohon besar yang ada di sana. Lalu dia tidak sadarkan diri. Di tengah-tengah kabut yang masih menutupi hutan, Anang kembali terbangun ketika ada sesuatu yang terdengar dari kejauhan. Suara itu terdengar samar, bahkan terdengar berat seperti bukan suara dari manusia. Anang terbangun dengan nafasnya yang berat. Kepalanya sedikit pusing sehingga dia langsung bangun dan memegang kepalanya pada saat itu. Anang! Suara itu terdengar kembali. Suaranya masih terdengar samar dan semakin lama semakin dekat. Anang kembali panik.
karena dia menganggap bahwa itu adalah suara dari bayangan tersebut. Dia langsung menoleh secara perlahan dan dari kejauhan tampak seseorang yang berdiri dengan senter yang dia pegang. Orang itu membawa ransel yang dia bawa dan Anang tidak tahu siapa dia. Pak Jaya. Anang yakin itu adalah Pak Jaya. Dari postur tubuhnya dia bisa menebak bahwa itu adalah dirinya. Anang langsung bangkit dan mencoba untuk mengejar Pak Jaya yang berjalan di sana. Pak Jaya! Anang mencoba untuk berteriak, namun ketika dia mendengar suara yang memanggilnya dengan nada yang berbeda dari suara Pak Jaya yang dia kenal, Anang langsung terdiam. Tubuhnya langsung terhenti, bahkan dia langsung bersembunyi di salah satu pohon yang ada di sana. Kalau itu Pak Jaya, kenapa suaranya berbeda? Kata Anang yang ragu dengan sosok yang dia lihat. Suara itu mulai terhenti ketika dia mendengar namanya dipanggil sebanyak 3 kali. Sosok yang mirip Pak Jaya itu terhenti, lalu tidak lama dia berjalan lagi sambil menggelengkan kepalanya. Sosok itu berjalan lurus ke bawah, menembus semak-semak hutan yang ada di depannya. Anang penasaran dengan sosok tersebut, karena dia tidak seperti bayangan hitam tadi yang mengejarnya. Akhirnya dia mulai mengikutinya dari belakang, mencoba untuk menjaga jarak agar tidak diketahui olehnya. Kabut terlihat masih tebal, sehingga membuat suasana masih terasa mencekam. Bahkan langit di atasnya kini masih gelap dan hanya rembulan samar yang mengintip dari sela-sela dedaunan. Entah bagaimana ceritanya, sosok itu tiba-tiba menghilang bersamaan dengan ransel Anang yang dia bawa. Namun kini Anang ingat bahwa jalanan yang dilalui oleh sosok yang menyerupai Pak Jaya adalah jalanan setapak yang dia ingat ketika dia masuk ke dalam gunung ini. Dengan sisa tenaganya dia melompat dan mencoba untuk berlari lagi untuk menyusuri jalanan setapak itu. Jalanan yang seharusnya gelap, entah mengapa terasa terang sekarang. Entah tubuhnya sudah beradaptasi dengan keadaan atau memang dia sudah terbiasa berjalan dalam gelap. Namun, Anang seperti tidak peduli dengan hal tersebut. Yang dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa keluar dari hutan di gunung ini. Butuh beberapa waktu hingga akhirnya dia melihat ujung dari jalan tersebut. Sebuah perbatasan antara hutan dan perkebunan dan kampungnya yang ada di ujung sana. Kabut tebal yang menutupi hutan kini mulai menipis dan pepohonan semakin lama semakin rendah dan tidak rapat seperti di atas sana. Akhirnya, kata Anang dengan nada yang senang. Rasa lelah yang dia rasakan akhirnya terbayarkan. Dia merasa bahwa Pak Jaya, Imas, dan Uden sudah pulang terlebih dahulu dan dia yakin akan hal itu karena Budi sudah ditemukan. Namun, tepat ketika di ujung jalan, ada papan-papan kayu yang tertancap. Papan-papan itu seperti menghalangi jalan masuk ke hutan tersebut. Anang yang semakin dekat dengan jalan keluar melihat sesuatu yang aneh di sana, karena selain papan-papan itu, ada sebuah banner kecil yang tertancap di pintu masuk. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya dia keluar, melewati papan-papan tersebut dan membacanya dari depan. Papan-papan itu dicat berwarna merah. Lalu ada tulisan dilarang masuk berwarna hitam di sana. Lalu ketika Anang melirik ke arah banner yang tertancap di sana, ada sebuah pengumuman yang membuat dia kebingungan. Perasaan tadi ketika masuk nggak ada beginian. Siapa yang nyuruh? Si Pak RT gitu ya? Kata Anang dengan nada yang heran. Anang langsung membaca pengumuman di sana. Dan di sana tertulis, dilarang masuk ke dalam hutan Gunung Tilu karena ada warga yang hilang di dalamnya. Jantung Anang langsung berdetak kencang. Dia langsung berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Imas, Uden, Pak Jaya, bahkan Budi di dalam sana. Anang langsung melirik ke pintu masuk hutan. Dan di sana terlihat sangat gelap. Anang melirik kembali ke arah banner itu. Dia membaca seluruh pengumuman itu dan melihat daftar nama yang hilang. Namun dadanya seakan-akan diremas oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tangannya langsung bergetar dengan matanya yang melebar. Dia tidak menyangka bahwa nama yang tertulis di sana adalah namanya sendiri, Anang. Dia juga melihat sebuah tulisan bahwa Anang sudah hilang 1 bulan yang lalu dan belum ditemukan ketika mencari Budi. Di sana terdapat informasi bahwa Budi, Imas, Uden, dan Pak Jaya selamat, namun dirinya masih menghilang hingga saat ini. Anang juga melihat ada sebuah foto pohon tempat dia menemukan Budi dengan Imas dengan ranselnya yang tergeletak begitu saja di bawahnya. Dia juga menemukan bahwa ada foto Pak Jaya yang sedang membawa ranselnya keluar hutan
dan wujudnya sama seperti yang dia lihat tadi di atas sana. Apa benar tadi Pak Jaya? Tapi kenapa suaranya berbeda ketika aku mendengarnya? Berarti yang tadi aku lihat benar-benar Pak Jaya. Gumamnya dengan nada yang panik. Anang langsung mundur selangkah. Dia seperti tidak percaya atas apa yang dia lihat di dalam pengumuman itu. Semuanya begitu membingungkan dan dia tidak sadar bahwa dia menghilang begitu lama. Padahal dia merasa bahwa dia masih 1 hari terjebak di sana. Ini tidak mungkin. Dia melihat ke sekeliling tempat itu, melirik ke arah kampung yang terasa sepi di ujung sana, dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba dari belakang sana muncul bayangan yang mendatanginya. Bayangan yang dia temukan tadi di balik kabut yang pekat itu. Bayangan itu langsung menepuk pundaknya secara perlahan. Lalu hawa dingin langsung seketika menyeruak di sekitarnya. Anang tidak bisa berkata-kata. Rasa takutnya sudah menghilang, dia sudah pasrah atas apa yang terjadi. Dan tidak lama kemudian, bayangan itu tiba-tiba berkata, "Ayo pulang, kamu bukan lagi satu kaum dengan mereka karena kamu sudah mati ketika kamu terjatuh tadi. Namun kamu masih tidak sadar sehingga kamu memaksakan diri untuk pulang. Kini kamu satu kaum dengan kami, dan kamu juga menjadi bagian dari para penghuni gunung ini. Kamu seperti ini karena ada sesuatu pantangan yang kamu langgar secara tidak sengaja, sehingga kamu kehilangan nyawa di dalam hutan. Jadi ayo, kita kembali ke dalam hutan sekarang." Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.